Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi Spesial Idul Adha, Saudara. Tahun 2026, Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Salah satunya, peternak memanfaatkan makanan yang berkualitas untuk hewan serta fasilitas papan tidur untuk hewan kurban. Bagi para pengusaha hewan kurban, momen Idul Adha memang menjadi berkah tersendiri. Seperti di kota Semarang, Jawa Tengah. Agus, salah satu pengusaha hewan kurban mengaku sekitar 2 pekan terakhir sudah menjual lebih dari 80 ekor sapi dengan harga rata-rata Rp23 juta per ekornya. Ia juga menyebut semakin dekat dengan Hari Raya Idul Adha, jumlah pembeli yang mencari hewan kurban akan cenderung mengalami peningkatan. Meski berkah penjualan didapatkan oleh para pengusaha hewan kurban, tantangan dalam menekuni usaha ini juga cukup besar. Salah satunya adalah gangguan kesehatan yang mengancam hewan kurban, seperti penyakit mulut dan kuku. Tindakan yang bisa dilakukan kini adalah dengan menjaga kebersihan kandang, pemberian makanan dan minuman yang cukup, serta ditambah dengan racikan jamu herbal untuk hewan. Ini tentu akan menjadi berkah tersendiri begitu ya di masa Zulhijjah atau Idul Adha sendiri, Saudara, karena bagi para peternak, penjualan dari ternak-ternak mereka ini tentunya juga akan meningkat begitu. Nah, seperti apa peningkatan penjualannya? Coba kita sedikit tanya-tanyakan langsung dengan peternak atau penjual hewan kurban yang ada di Kota Semarang ini. Bapak boleh minta waktunya sebentar, Pak? Ya. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Haji Agus. Pak Agus, kalau Ya. saya lihat ini kan sudah banyak yang berinisial ya. Ini benar kan artinya sudah berpemilik? Iya, sudah terjual sama yang atas nama jamaah atau perorangan seperti itu. Jadi kayak Al Hidayah, Al Hikmah gitu, Al Iman, ya. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan Pak Agus ini menekuni bisnis ini Pak? Saya menekuni bisnis ini sejak 2003, efektif 2005 lah ya, Semarang itu. Sampai sekarang, alhamdulillah. Turunnya atau kendalanya sebagai pembisnis ini apa sih Pak? Ya naik dan turunnya ya kayak kemarin-kemarin yang musim PMK itu. Kita mengalami kerugian yang besar sekali karena penyakit yang belum diketemukan obatnya. Tapi sekarang alhamdulillah saya punya obat tradisional yang bisa menyembuhkan atau antisipasi hal itu bisa teratasi seperti itu. Kalau menanggapi tahun atau Idul Adha sendiri ini Pak, bagaimana peningkatan pembelian dari para konsumen di tahun ini? Untuk peningkatan pembelian di sini alhamdulillah ya Mbak, saya sudah terjual hampir 80-an dari sekian hari saya buka. Tahu Pak, terkait omsetnya sendiri mendekati Idul Adha ini sebagai pebisnis ini berapa peningkatan persentase dari omset yang didapatkan? Kalau omset peningkatan penjualan kalau mendekati bisa naik 20% mana? 20%. Iya, di kalau 80 jadi bisa tambah 20 sampai 30 ekoran. Karena kan pada ngumpul, jadi kita tinggal nampung yang sudah ngumpul-ngumpul itu. Kelebihan dari kandang Bapak sendiri dibandingkan mungkin dengan tempat-tempat yang lain ini apa Pak yang diunggulkan? Kelebihannya kita satu ini ya ada kasurnya. Jadi ada kasurnya untuk supaya dia selalu kering, tetap kering dan kebersihannya terjaga. Dan untuk makanannya sendiri kan kita ada kelengkap. Jadi ada katul, ada jagung, ada rumput. Jadi semua terpenuhi. Jadi staminanya kan kelihatan kalau ini gemuk-gemuk semua ini. Nah di situ. Terima kasih Bapak Agus untuk waktunya. Kalau Anda mau mencari hewan kurban, bisa diperhatikan untuk ciri-ciri hewan kurban itu tentunya yang sudah berumur, kemudian yang terlihat gemuk dan juga matanya bersih. Kalau dari Semarang kami melaporkan, ini juga ada beberapa keunggulan dari ternak di sini, di mana ada kasur atau papan begitu ya, agar kotoran dari hewan ini tidak bercampur dengan tubuh dari hewan kurban seperti sapi dan juga kambing. Dari Semarang, Jessi Lutfia, Dedi Setio melaporkan. Penjual hewan kurban di Surabaya mendapat berkah melimpah di momen Lebaran.